melalui seleksi terbuka. Jadi teman-teman yang ingin mendaftar sebagai badan ad hoc, yang ingin bergabung sebagai badan ad hoc itu harus mengikuti seleksi dari awal. Pendaftaran ini akan kita buka mulai tanggal 23 April ya, dan nanti ada jadwalnya. Itu mereka mengikuti proses seperti halnya kemarin saat rekrutmen untuk pemilu. Jadi mulai dari seleksi administrasi, seleksi tertulis, dan juga wawancara. Baru kemudian mereka diumumkan siapa saja yang bisa bergabung sebagai badan ad hoc di pilkada ini. Untuk PPK yang kemarin sempat dinonaktifkan gimana? Apakah mereka bisa mendaftar ulang atau? Nah, untuk mereka-mereka yang kemarin dinonaktifkan itu kan sebetulnya sudah diputuskan ya, sudah ada surat keputusannya bahwa yang 4 orang itu sudah diberhentikan tetap. Secara otomatis mereka sudah tidak bisa mengikuti proses sebagai penyelenggara pemilu lagi. Nah, untuk teman-teman yang kemarin mendapatkan peringatan tertulis itu masih bisa, tapi tentunya ya dengan catatan khusus. Lalu juga teman-teman yang kemarin menjadi badan ad hoc di pemilu 2024, walaupun tidak terkena permasalahan seperti yang ramai di media, itu juga tetap ada atensi khusus juga. Kita lihat track recordnya, bukan hanya dari tingkat kedisiplinan saja, tapi juga dari track record mereka selama menjalani masa-masa tahapan, lalu juga pelaporan, dan juga etik mereka. Yang terkena evaluasi berapa orang? Yang terkena evaluasi ya ada beberapa lah, PPK dan PPS, dan juga ada memang catatan-catatan, banyak catatan lah untuk mereka. Kalau itu syarat untuk menjadi PPK ini apa saja gitu? Nah, kalau misalkan dokumen persyaratan kan itu ada beberapa yang harus di-download di aplikasi Si Akbar. Itu seperti form pendaftaran, lalu form daftar riwayat hidup. Itu tinggal di-download, dan juga surat pernyataan. Jadi tinggal di-download dan diisi gitu kan, di tanda tangan. Nah, dokumen lainnya ya seperti ijazah, terus foto terbaru dan surat keterangan sehat. Minimal pendidikan. Kalau minimal pendidikan itu kan minimal SMA di aturan PKPU. Kalau batasan usia? Kalau batasan usia sih maksimal aja ya, minimalnya 17, maksimalnya 25. Ada kayak bimtek lagi nggak sih? Ada, setelah pelantikan itu langsung orientasi tugas. Untuk ASN juga bisa ya? Untuk ASN masih bisa. Kalau untuk badan ad hoc ya. Ada perbedaan nggak atau dari tadi Bapak pemilu Untuk persyaratan, untuk persyaratan tidak ada perbedaan. Namanya pun sama tetap ya? Sama, komposisi pun sama, tetap 5 orang kalau untuk PPK, kalau untuk PPS 3 orang. Nah, ini kan beririsan nih proses pembentukan PPK dan PPS-nya. Jadi tenggang waktunya sangat sempit, dan pendaftarannya hampir bersamaan, dan juga penetapannya juga sama. Pelantikan itu kan untuk PPK itu tanggal 16 bulan Mei. Kalau untuk PPS itu 10 hari setelahnya. Jadi hanya jaraknya 10 hari. Kalau nggak salah tanggal 26. Proses seleksinya ada lebih ketat lagi atau gimana berarti? Kalau proses seleksi sama seperti tadi kan, administrasi, terus tertulis dan wawancara gitu. Cuma untuk yang sudah pernah menjadi PPK yaitu ada penilaian sendiri juga, ada track record. Kalau mereka istilahnya mempunyai track record positif, baik, ya pasti itu akan menjadi nilai plus. Tapi kalau misalkan mereka mempunyai track record yang negatif, ya menjadi pengurang nilai.
seperti itu kan. Jadi walaupun misalkan hasil tes tertulisnya, hasil wawancaranya tinggi, tapi kemudian track recordnya kemarin kurang baik, ya itu juga akan jadi catatan. Kalau tadi tanggal berapa batas pendaftaran? Kalau batas pendaftaran PPK itu sampai tanggal 29 April. Saat ini sudah dibuka gitu? Belum, baru mulai besok. Be- hmm. Setelah itu berarti tes CAT. Ya setelah itu kan baru tahap administrasi. Nah kalau administrasinya itu sudah lengkap, tidak ada masalah, itu diumumkan hasil seleksi administrasi. Nah baru selesai itu tes tertulis CAT. Nah selesai CAT diumumkan, masuk 3 kali kebutuhan berarti 15 besar, itu ikut wawancara. Wawancara lulus baru Umumkan. dilakukan 2 kali kebutuhan. 10 orang dan 5 orangnya di lantik. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.